Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke praktikum 7 pada mata kuliah elektronika geofisika, di mana pada praktikum ini adalah praktikum yang terakhir. Nah, tujuan praktikum kali ini adalah sebenarnya hanya dua inti dari tujuan ini. Jadi yang pertama, kita akan mempelajari apa sih komponen dari penguat. Di mana penguat ini memiliki dua tipe, ada penguat inverting dan penguat non-inverting. Kemudian dari penguat ini kita harus bisa menentukan gain dari penguat inverting, di mana penguat ini adalah fungsinya untuk memperkuat sinyal. Jadi gain ini adalah seberapa kuat sih si penguat ini memperkuat si sinyal input menjadi sinyal output. Kira-kira seperti itu. Lalu kita masuk ke penguat inverting. Jadi pada penguat inverting itu merupakan penguat dengan negative feedback. Negative feedback ini maksudnya adalah tegangan output atau sinyal output sama saja, di mana tegangan inputnya atau sinyal inputnya menuju ke pin inverting. Jadi segitiga ini merupakan komponen dari penguat. Kemudian pada penguat inverting, sinyal inputnya atau tegangan inputnya akan masuk melalui pin inverting atau minus di sini. Kemudian output dari penguat inverting selalu berbeda fase 180 derajat dari input. Maksudnya adalah pada penguat ini, ketika sinyal input diperkuat dan jadi sinyal output, nah sinyal output ini akan berubah fase. Jadi misalnya sinyal input yang masuk adalah positif, maka sinyal outputnya adalah yang keluar adalah bersifat negatif yang sudah diperkuat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menghitung gain dari penguat ini? Secara teoritis, mathematically, cara menghitung gainnya itu adalah dengan membandingkan nilai tegangan output dengan nilai tegangan input. Nah, kemudian bisa juga dihitung dengan memperhatikan resistor. Jadi ada dua resistor di sini, di mana resistor pertama yang dekat dengan tegangan input disebut dengan resistor input. Kemudian pada resistor yang kedua yang dekat dengan V output itu disebut dengan resistor output. Nah, di mana resistor inilah yang mempengaruhi seberapa besar sih penguat ini memiliki gain. Jadi besar gain ini dipengaruhi sama nilai resistor. Nah, jadi kalau ketika ingin merubah nilai gain atau merubah besar faktor penguat dari penguat ini, itu kita tinggal merubah nilai resistornya. Gitu. Nah, karena dia berubah fasa, maka hasil perbandingannya dikalimin. Kira-kira seperti itu. Kita langsung masuk ke langkah percobaan. Kita langsung buat model skema praktikumnya. Kita langsung masuk ke multisim. Nah, selanjutnya kita akan membutuhkan sebuah komponen utama kita, yaitu penguat. Kita klik saja ini. Kemudian kita pilih yang tipe 741. Kita klik, taruh tangan saja. Kemudian kita membutuhkan sebuah resistor, di mana resistor ini akan yang digunakan untuk mengatur besar si gain ini. Kita ambil basic, ambil resistor, pilih yang 1000 ohm. Selanjutnya kita pilih yang 1000 ohm, klik OK, taruh di sini. Satu lagi, ini jadi resistor output, ini jadi yang ini jadi resistor input. Keduanya kita hubungkan saja langsung. Waduh, nggak rapi gitu. Nah, set. Kita hubungkan saja ke pin nomor 6. Kemudian kita tarik dari nomor 2 ini sini. Kita hubungkan saja langsung hubungannya. Nah, selanjutnya kita butuh sebuah source. Kita pilih aja ini. Kemudian kita pilih power source. Kita pilih DC power. Kita pakai yang DC power. Kita pilih source yang menghasilkan arus arah atau direct current. Kita letakkan di sini. Lalu kita letakkan lagi di sini. Oke, close. Lalu kita hubungkan saja pin 7 ke DC power yang 1. Kemudian kita hubungkan lagi sini. Kemudian kita hubungkan ke pin nomor 4. Oke. Nah, selanjutnya kita butuh source lagi yang digunakan sebagai tegangan input atau sinyal input.
Kita letakkan di sini saja. Nah, kita hubungkan. Sorry, ada satu hal dimana kalau kita alirkan arusnya ke sini, maka positifnya harus ke bawah ya. Jadi jangan sampai kebalik seperti biasa ya. Nah, karena ini sebenarnya rangkaian udah selesai, cuma masih ada ujung-ujung komponen terbuka. Nah, ujungnya terbuka ini harus kita tutup menggunakan ground. Ini ada ground. Di sini kita taruh satu. Di sini kita taruh satu. Ini ujung yang terbuka ya. Taruh lagi di sini. Ini ujung yang terbuka juga. Pin nomor 3. Close. Selanjutnya kita ubah saja biar lebih rapi. Kita hubungkan groundnya. Hubungkan lagi groundnya. Kita hubungkan lagi groundnya. Nah, selanjutnya kita harus mengukur ya bagaimana besar dari tegangan outputnya. Kita pakai multimeter aja. Di sini kita taruh. Di sini adalah keluaran dari tegangan outputnya ya, atau sinyal outputnya. Kita langsung pasang saja di sini multimeternya. Nah, karena kita melakukan pengukurannya bukan melakukan pengukuran beda potensial dari resistor, maka satu ini kan terbuka nih. Jadi kita menggunakan ground sebagai penutupnya. Oke saja. Di sini. Set. Nah, kita buka, kita hitung tegangan outputnya. Nah, oh iya, mari kita lihat tabel percobaannya. Nah, V input yang digunakan di sini kita gunakan tetap saja, yaitu 1 volt. Kemudian pada tegangan R1, resistor R1 maksudnya, yaitu pada resistor input itu menggunakan tetap ya, nilainya 1000 ohm. Kemudian pada resistor output yang kita ubah dari 1000 ohm sampai 9000 ohm. Lalu kita ukur berapa tegangan outputnya. Jadi kita ubah jadi 1 volt, 1000. Oke, udah. Kita buka, kita lihat berapa tegangan outputnya. Kita play. Hasil adalah min 997,855 mV. Oke. Nah, selanjutnya kita buktikan saja bisa. Lihat di sini tadi kan tegangannya 1 pada R2 dan 1000 ohm pada R1. Nah, 1000 dibagi 1000 sama dengan 1 ya. Kemudian kasih minus. Benar saja, itulah nilai gainnya. Jadi kira-kira nilai penguatnya itu bernilai min 1. Jadi pada tegangan input besarnya dikali min 1, maka hasilnya harusnya kurang lebih min 1 volt juga. Kita lihat di sini nilainya min 997. Oke lah. Kemudian sekarang kita ubah nilainya pada R2 itu sebesar 2K. Oh, lupa kita matikan. Jangan lupa dimatikan dulu. Kita ubah jadi 2K, lalu kita play lagi. Hasilnya min 1997. Jadi 2000 dibagi 1000 sama dengan 2 dikali minus, berarti min 2. Nah, berarti skema ini akan memperkuat sebesar min 2 kali lipat. Nah, 1 volt tegangan inputnya dikali min 2 sama dengan min 2 volt. Ya, kurang lebih seginilah ya. Jadi itu kira-kira rumusnya terbukti ya. Oke. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke penguat non-inverting. Oh ya, sebelumnya saya lupa. Di sini ada kira-kira gambaran bagaimana suatu sinyal input berubah jadi sinyal output pada penguat inverting yang fasanya berubah. Mula-mula pada awalnya jika sinyal masuknya itu adalah sinyal positif,
ya, sinyalnya kira-kira berbentuk sinusoidal ya. Nah kemudian pada sinyal outputnya dia akan diperkuat dan juga fasanya akan berubah karena dia inverting. Maka fasanya ini seolah-olah kurvanya akan bergeser dan memulai dari titik 0 melalui langsung mulai kepada nilai negatif seiring berjalannya waktu. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita masuk ke penguat non-inverting. Penguat non-inverting merupakan penguat di mana negative feedback atau sinyal keluaran, sinyal output di mana tegangan inputnya menuju ke pin non-inverting. Jadi ada sedikit perubahan aja. Jadi tegangan inputnya akan masuk ke pin positif atau pin plus. Kalau yang sebelumnya pada inverting masuk ke minus. Itu saja perubahannya. Kemudian output dari penguat non-inverting adalah sefase. Jadi apabila V inputnya positif, maka V outputnya juga positif. Agak sedikit beda pada perhitungan gain. Nilainya masih sama, perbandingan antara V output dengan V input untuk menghitung nilai gainnya. Jika kita melihat dari sisi resistor, maka masih sama resistor 2 atau resistor output dibandingkan dengan resistor input atau resistor 1. Pada penguat inverting dikali minus, lain halnya dengan penguat non inverting, kita tambahkan nilai 1. Itu aja sih perbedaannya. Nah, langsung kita buat saja. Nah, perbedaannya di sini ya. Kalau misalnya pada penguat inverting itu nilai plusnya menjadi diarahkan ke ground dan nilai dan minusnya merupakan masukan dari tegangan inputnya. Sekarang kita ubah saja. Jadi mungkin tidak banyak perubahan. New saja. Bisa kita copy, nggak apa-apa. Oke, sudah. Nah, ini kita akan sedikit modifikasi, dimana tegangan source-nya itu kita ubah, tidak di sini. Jadi pada pin minus kita langsung hubungkan dengan ground. Kemudian kita berikan source DC pada pin positif. Karena aliran arusnya ke sini, maka jangan lupa diubah ya. Satu volt. Kemudian kita flip. Kita hubungkan. Lalu kita tutup dengan ground. Agak dirapikan saja ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba, kita ukur. Kita play saja. Ini R2-nya 2000 ohm, R1 1000 ohm dengan inputnya 1 volt. Nah, hasilnya adalah 3 volt, dimana nilai dari secara teoritis itu adalah perbandingan antara R2 dibanding R1, yaitu 2 dibanding 2000 dibagi 1000 itu kan 2, maka gainnya adalah 2 kalinya. 2 ditambah 1 tambah 1 jadi 3 ya. Jadi gainnya pada penguatan inverting sini adalah 3 kalinya. Maka 1 volt dikali 3 berarti kurang lebih 3 volt. Sama ya. Jangan lupa divariasikan terhadap R2-nya. Lalu kita catat di Vout dan jangan lupa buat analisisnya dari masing-masing penguat. Terima kasih, itu saja. Selamat mengerjakan praktikum. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.